Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya dari bab kerajinan non-benda. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak akan ngebahas dulu sekilas mengenai materi yang sudah minggu kemarin kita jelaskan. Saya jelaskan yaitu materi kerajinan non-benda. Apa itu materi kerajinan non-benda? Yaitu kerajinan atau kebudayaan yang sifatnya abstrak yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi, misalkan tari tradisional, terus karya sastra, dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya usaha kerajinan benda. Nah, di sini ada unsur-unsur sumber daya usaha antara lain sebagai berikut. Tentunya ada manusia ya sebagai tenaga kerjanya. Terus ada uang, money, material sebagai bahan dasarnya, mekanik atau mesin atau peralatan. Yang kelima ada metode, cara produksinya seperti apa. Yang keenam ada market pasar atau jaringan usahanya. Selanjutnya, media berkarya kerajinan benda. Membuat kerajinan dalam pengerjaannya tidak dapat terlepas dari tujuan pembuatan. Dalam perkembangannya, kerajinan memiliki fungsi hias dan fungsi pakai yang dikerjakan dengan berbagai bahan termasuk bahan alami dan bahan buatan. Ya, jadi fungsinya kerajinan itu bisa dilihat dari hias, dari cara pandang kita, dan fungsi pakai gitu. Apakah segala kegiatan produknya itu bisa memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam seperti keramik. Nah, ini contohnya ya. Ada keramik, bambu, serat alam dan orotan. Ini kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya itu dari alam. Kerajinan dari bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari plastik, gips, ada sabun, ada lilin. Kerajinan memiliki fungsi kecil yang sangat variatif. Nah, kalau ini adalah kerajinan yang bahan buatannya merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan plastik ya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, media berkarya kerajinan meliputi bahan, alat, teknik berikut. Di sini ada kayu. Bahannya tuh bahan dari alam. Contohnya ada kayu, ada rotan, ada logam. Next. Nah, kalau ini bahan buatan. Di sini ada sabun, terus ada plastik. Contohnya ya. Selanjutnya ada alat yang sering digunakan. Biasanya sih menggunakan gergaji, ada pahat, ada meteran yang digunakan untuk mengukur. Selanjutnya teknik bahan kayu. Biasanya teknik yang digunakan itu memotong, membelah, menempel, menambah dan mengurangi ya, seperti memahat contohnya. Yang kedua ada bahan tanah liat. Teknik yang digunakan biasanya adalah pijit, slabing, pilin, putar, dan mencetak. Bahan rotan. Bahan rotan ini adalah teknik yang digunakan adalah memotong, membelah, menempel, menambah, dan mengikat. Sedangkan untuk bahan logam itu teknik yang digunakan adalah biasanya las atau patri dan memotong. Selanjutnya, sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan benda. Yang pertama, pencarian ide produk. Nah, mencintai kebudayaan bangsa merupakan langkah awal untuk memunculkan ide-ide untuk merangsang produk kerajinan. Dengan keagungan dan kebanggaan pada tokoh cerita atau makna filosofi pada simbol-simbol cerita rakyat dapat memicu ide atau gagasan yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. Jadi dengan kita
mencintai kebudayaan, bangga dengan kebudayaan yang ada, maka akan memunculkan ide-ide, suatu produk gitu ya. Yang selanjutnya yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Nah, dari ide-ide yang sudah kita temukan, baru kita buatlah sketsa atau gambar. Ide produk yang telah direncanakan sebelumnya dibuat sketsa atau rancangan agar rancangan tersebut menjadi wujud gambar. Sketsa dapat digambarkan di buku atau kertas dengan menggunakan pensil, spidol atau ballpoint ya. Gitu. Yang ketiga, pilih ide terbaik. Dari semua ide yang sudah dikumpulkan dan sudah digunakan, yang mau digunakan, maka pilih ide terbaik salah satunya ya. Setelah dilakukan brainstorming katanya ya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan ide terbaik yang sudah disepakati oleh anggota kelompok. Jadi dirundingkan dulu mana ide yang akan dipakai dari semua ide-ide tersebut gitu ya. Yang keempat, membuat studi model. Nah, studi model ini dilakukan dengan tidak menggunakan bahan asli atau material yang sebenarnya. Hal tersebut disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Beberapa material yang digunakan antara lain styrofoam sih biasanya ya, atau tanah liat. Jadi, maksudnya studi ini adalah sebelum melakukan kegiatan yang sebenarnya, jadi ada percobaan awal dulu gitu ya, dengan menggunakan bahan-bahan yang eh, styrofoam atau tanah liat, jadi tidak menggunakan bahan aslinya seperti itu. Selanjutnya, perencanaan produksi. Nah, untuk perencanaan ini, kerajinan dengan inspirasi budaya lokal Benda berfokus pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional gitu ya, misalnya cerita rakyat, mitos, tarian, pantun. Hal tersebut menjadi ide utama yang menciptakan usaha sendiri. Perencanaan produksi terdiri atas ide, modal, sumber daya, dan strategi pemasaran. Jadi, kalau kerajinan non benda itu berasal dari tradisi kebudayaan tradisional produknya ya. Nah, anak-anak, materi kerajinan lokal non benda sudah selesai. Bapak harap kalian bisa catat di buku catatan, lalu jangan lupa dikumpulkan, dipoto sebagai bukti kehadirannya ya. Tetap semangat, eh, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, lakukan social distancing ya, jaga kebersihan, dan tetap semangat walaupun kondisinya kita masih belum bisa belajar normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.